Hai Gitruk. WhatsApp. Jadi di sini kita mau bikin siniar. Selamat malam. Hai Citruk, WhatsApp. Kali ini aku Arfan Gaisan Gani sebagai duta visit SMP Negeri 15 Semarang. Kali ini aku nggak sendiri nih, kali ini aku bersama dengan Bapak. Ya, saya Bapak Sartono, pendamping gesit SMP Negeri 15 Semarang dan sekaligus guru IPA di sekolah ini. Iya Pak, ini kan kita mau berbicara tentang sampah ini. Ya. Menurut Bapak, apa sih yang dimaksud dengan pengelolaan sampah dan mengapa itu penting? Sampah selama ini menjadi sebuah problem yang besar. Sampah kalau kita mendefinisikan sebetulnya sesuatu yang menjadi tidak berguna dan selama ini menjadi persoalan sendiri, terutama menjadi pencemar bagi lingkungan yang menyebabkan banyak persoalan, tidak sekedar hanya kebersihan, kesehatan, tapi juga kesuburan tanah menjadi rusak. Kalau pengelolaan sampah itu apa ya Pak? Pengelolaan sampah ini artinya mengelola barang yang tidak berguna atau selama ini produk sisa dari kegiatan manusia yang kemudian harus kita kelola supaya barang yang tadinya tidak berguna bisa menjadi lebih berguna dan bermanfaat kembali bagi kehidupan. Dan ini tentunya tidak menjadi bencana atau ancaman bagi kehidupan manusia lagi. Kenapa itu penting ya Pak, pengelolaan sampah itu? Ya, pengelolaan sampah menjadi penting karena setiap aktivitas manusia yang menghasilkan sampah dan sampah ini ketika tidak dikelola dengan baik akan menjadi pencemar. Utamanya kalau kemudian sampah basah itu akan menjadi mungkin pembusukan, kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap, dan sampah-sampah yang tidak bisa diurai lama-lama akan menjadi pencemar bagi tanah sehingga tanah menjadi tidak subur, sehingga untuk pertanian, untuk perkebunan yang dimana di situ banyak sampah menjadi tidak efektif lagi, tidak menjadi baik lagi tanamannya. Kan sampah biasanya umumnya dibagi dua ya Pak, organik sama anorganik. Itu apa sih Pak bedanya Pak? Iya, sama yang populer kita dengan membedakan atau memilahkan dengan istilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik, sampah yang bisa didaur ulang kembali oleh alam secara alamiah. Jadi sampah-sampah yang berasal dari daun-daunan atau sisa binatang yang mati itu akan terurai oleh alam, akan diproses, dibusukkan kembali ke alam, dengan sendirinya bisa terurai menjadi bahan-bahan organik atau bahan-bahan mineral yang bisa dikembalikan ke alam dan digunakan untuk kehidupan. Sedangkan yang anorganik itu berarti sampah yang tidak bisa diurai, sampah yang tidak bisa secara alami menjadi mineral-mineral kembali, misalnya plastik. Ya. Plastik ini dikatakan sebagai sampah yang sangat membahayakan bagi kehidupan karena ternyata tidak bisa terurai, bahkan sampai ratusan tahun pun plastik itu tidak bisa kembali menjadi mineral-mineral yang bisa langsung digunakan oleh desa. Nah, itu bedanya antara anorganik dan organik. Ya. Kenapa penting untuk memilah sampah sejak di rumah atau di sekolah ya Pak? Ya, kita perlu membuat orang menjadi terbiasa dengan memilah sampah supaya sejak awal, sejak dari dini kita bisa mengumpulkan sampah organik dan anorganik menjadi lebih mudah. Tetapi ini satu pekerjaan yang tidak mudah karena membiasakan orang. Misalnya dari rumah itu ada sampah khusus untuk plastik, untuk barang-barang yang basah daun-daunan, misalnya kertas, ya. Ada logam juga, mungkin ada kaleng, aluminium. Ini mestinya di setiap rumah
mampu untuk membiasakan membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan klasifikasi tadi. Ada sampah organik, daun-daunan, kertas itu kan termasuk organik ini dalam satu tempat. Kemudian yang plastik yang tidak bisa diurai dalam satu tempat, dan juga ada logam mungkin ya, logam ada aluminium, besi yang bisa digunakan untuk rumah tangga misalnya di dalam tempat. Nah, di sekolah pun mestinya kita harus mulai membiasakan meletakkan sampah-sampah ini ke dalam tempat yang terpisah, sehingga ketika nanti dikumpulkan dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, itu sudah dalam keadaan yang terpisah. Dari situ bisa dilakukan proses selanjutnya dengan lebih mudah. Melalui begitu. Ya. Apa itu daur ulang ya Pak? Dan gimana proses daur ulang? Ya, daur ulang. Daur ulang ini atau kita sering mendengar istilah recycle, gitu ya. Daur ulang atau recycle adalah mendaur kembali sampah yang tidak bisa terurai, kemudian dicetak menjadi barang baru. Misalnya plastik, ya, plastik yang kemudian dikumpulkan oleh pengumpul, itu nanti akan dikumpulkan menjadi biji plastik. Biasanya akan dihancurkan, dipotong-potong lebih kecil, kemudian dicetak lagi menjadi barang-barang yang bisa digunakan. Misalnya untuk membuat kayu, membuat ember, gitu ya. Bahkan untuk buat mainan anak-anak yang dirasa aman, tidak berbahaya, mobil-mobilan dari plastik itu menggunakan bahan-bahan dari daur ulang atau recycle. Jadi recycle atau daur ulang itu sebenarnya proses mendaur kembali, mencetak kembali dari sampah plastik atau sampah yang tidak bisa terurai menjadi bahan yang berguna. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan setiap hari? Ya, usaha kita yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah di dalam kehidupan kita sehari-hari paling sederhana adalah kita membiasakan membawa misalnya botol minum dari rumah yang bisa diisi ulang, membawa tempat makan yang bisa diisi ulang lagi. Ini sudah merupakan satu cara yang paling simpel, yang paling sederhana bisa kita lakukan dengan mudah untuk usaha mengurangi sampah. Kalau kita setiap makan, minum, beli yang kemasan, itu tentu setiap hari akan menambah jumlah sampah. Kemudian kebiasaan di rumah, mungkin ketika belanja kita membawa tas dari rumah. Ya seperti yang sudah dilakukan mungkin di beberapa supermarket memperlakukan itu ya, bawa kantong dari rumah gitu ya. Mestinya di supermarket juga punya kebijakan yang tegas ya, tidak kemudian ditawarin beli plastik gitu ya. Kayaknya ini yang belum sinkron di situ. Jadi penawaran bahwa beli plastik apa tidak, ini belum menjadi satu kebijakan yang pas, sehingga plastiknya tetap tambah. Ketika konsumen ditawari akhirnya beli plastik juga kan ya. Dan juga kita ketika beli di rumah belanja misalnya ke tukang sayur atau ke warung, kalau dibeli tempat sudah beli kerupuk sudah ada plastiknya, tidak usah ditambah plastik kresek lagi. Nah ini adalah upaya sederhana yang kita bisa lakukan untuk mengurangi sampah di dalam keseharian. Ya, sekian Citro podcast kita hari ini. Sebelum diakhiri, apakah ada pesan yang akan disampaikan oleh Pak Suhartono? Ya, pesan saya, mari kita bersemangat untuk selalu menjadi orang yang peduli terhadap sampah dengan cara yang paling sederhana tadi, mengurangi penggunaan sampah plastik utamanya dengan cara kita tidak menambah menggunakan plastik. Gunakan bawa tempat minum, tempat makan di sekolah ataupun dimanapun berada, usahakan itu dibawa yang bisa diisi ulang. Itu walaupun kecil, tapi ternyata kita sudah merupakan usaha yang luar biasa untuk mengurangi sampah. Lakukan yang sederhana, tapi manfaatnya akan luar biasa. Nah, sekian Citro
bagus banget nih pesan-pesannya dari Pak Soeharto. Sekian dulu, see you. Hoi Group. WhatsApp. Terima kasih ya udah menonton seminar kami. See you